Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, balik lagi di dakwah kampung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat-sifat cinta dalam dirinya. Dan Allah tanamkan sifat cinta itu kepada makhluk-makhluknya. Maka wajar kalau kita merasa ada rasa cinta dalam diri kita. Jadi cinta ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan atau Allah tanamkan dalam setiap makhluknya, sehingga makhluknya bisa merasakan kasih dan sayang, sehingga makhluknya bisa saling menyayangi antar sesama, dan sehingga makhluknya karena rasa sayang itu, rasa ketertarikan itu, akhirnya bisa melestarikan keturunan dan menghasilkan keturunan-keturunan yang jumlahnya banyak. Teman-teman sekalian, jadi cinta itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Cuma yang jadi permasalahan, terkadang banyak di antara kita, utamanya di kalangan remaja, yang mengekspresikan rasa cinta ini dengan cara-cara yang salah. Ya mungkin karena memang pengetahuannya yang belum masih kurang, hingga akhirnya menjadikan dia banyak terjebak dengan aktivitas-aktivitas yang justru mengantarkan dia pada kemaksiatan. Nah, misalkan dengan pacaran, ya, kemudian entah pacaran secara langsung atau LDR, jarak jauh, atau hanya sekedar lewat sosial media yang akhirnya mengantarkan dia pada ketidaktaatan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Seakan-akan ini naluriah terjadi karena memang manusia punya rasa cinta. Cuma Islam memberikan aturan bagaimana kita mengelola rasa cinta yang kita miliki. Gimana caranya? Ketika kita remaja, maka jangan menyibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas yang saya sebutkan tadi, semisal pacaran, aktivitas bergaul berlebihan dengan lawan jenis, sehingga menimbulkan aktivitas atau kegiatan yang justru mengarahkan kita pada kegiatan-kegiatan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang justru bisa mengantarkan kepada kemaksiatan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh remaja supaya aktivitas-aktivitas yang tidak baik itu dihindari? Yang pertama nih, di bulan Ramadan kan, di bulan Ramadan kita perbanyak tadarus Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan mengisi aktivitas kita dengan tadarus Al-Quran, kita bisa terhindar dari aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Yang kedua, banyak berkumpul atau bergaul dengan teman-teman yang baik-baik, yang soleh, yang soleha, yang baik-baik. Kenapa? Yang pertama, bisa meskipun mungkin kita tidak ketemu secara langsung, tapi di sosial media kita, baik di Facebook, Instagram, di WhatsApp, dan sosial media yang lain, carilah teman-teman yang bisa mengantarkan kita pada kebaikan, sehingga kita banyak mendapatkan teman-teman yang baik-baik. Nah, sehingga kita tidak terjebak dengan aktivitas-aktivitas yang justru bisa mengantarkan kita pada aktivitas yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kul mu'minina yaghudduna min absarihinna. Katakanlah, kata Allah dalam surah An-Nur 30, katakanlah kepada para pemuda yang beriman itu, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan mereka. Dan dalam Quran surah An-Nur 31, Allah juga sampaikan wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakan kepada wanita-wanita muslimah yang beriman itu, adalah mereka itu menundukkan pandangan. Jadi mata kita harus dijaga, tidak jelalatan meskipun di sosial media atau di kehidupan secara langsung, dijaga pandangannya sehingga pikiran kita tidak dimasuki oleh pikiran-pikiran yang justru bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Nah, apakah Islam itu melarang kita untuk jatuh cinta? Tidak, jatuh cinta nggak ada yang salah. Silakan kalau misalkan kita jatuh cinta, tapi jangan diimplementasikan dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak halal. Karena pacaran tadi kan udah jelas ya kearamannya, kita berkhalwat, berdua-duaan. Kata Rasul, kalau kita berdua maka yang ketiga itu
pasti setan. Kalau setan sudah ngumpul dengan kita, pasti dia akan menghasut pikiran kita sehingga kita banyak melakukan aktivitas, tergoda untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena memang Allah haramkan kepada kita zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Mendekati saja itu nggak boleh, apalagi melakukan. Dan pacaran itu adalah salah satu aktivitas yang mendekati zina yang bisa mengantarkan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau pertanyaannya, kalau misalkan kita nggak pacaran, terus nanti kita nggak dapet pasangan? Tidak. Teman-teman sekalian, perlu kita pahami bahwa pacaran itu bukan metode untuk mendapatkan pasangan dalam Islam. Islam sudah tetapkan ada nanti namanya ta'arufan, kemudian ada tahapan-tahapannya sehingga kita bisa mendapatkan pasangan yang ideal. Jadi Islam itu nggak beli kucing dalam karung gitu kan. Nah, jadi pertanyaan lagi, terus gimana kita remaja yang kita belum siap nikah, apa yang kita harus lakukan? Nah, itu yang jadi masalah hari ini. Justru karena kita belum siap, jangan mendekati hal-hal yang seperti itu. Kita belum siap menikah, tapi kita mendekati ke aktivitas-aktivitas sebagaimana orang yang sudah siap menikah. Maka isi aktivitas kita dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, sehingga kita terpalingkan dari aktivitas-aktivitas yang mendekati zina tadi. Nah, itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.